Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Dengan saya sendiri Felicia Claudia Pandelaki dengan NIM F521230048. Kemudian ada beberapa teman-teman saya. Yang pertama ada Anugrah Vita Dewi dengan NIM F521230040. Kemudian ada Sofia Ismar Hermansyah dengan NIM F521230052. Kemudian ada Dio Wansyah dengan NIM F521230050. Dan terakhir ada John Scott Nyambung dengan NIM F521230035. Di sini kita membahas tentang eksplorasi aplikasi Slack dalam sistem informasi manajemen kolaborasi. Sebelumnya saya jelaskan apa yang dimaksud dengan Slack. Di sini dikatakan bahwa Slack adalah platform komunikasi yang dirancang khusus untuk kebutuhan kolaborasi tim dalam lingkungan kerja, dengan fitur-fitur seperti percakapan grup berdasarkan proyek, pesan langsung antar individu, integrasi dengan berbagai alat kerja lain seperti Google Drive, Zoom, atau Trello. Slack mempermudah para karyawan untuk berkomunikasi secara cepat dan terorganisir. Jadi di sini aplikasi Slack adalah aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dan bekerjasama antar tim, yang mana biasanya ini digunakan oleh lingkungan kantor ataupun perusahaan. Di sini kita dapat mengirim pesan ataupun berbagi file dan berdiskusi dengan membahas beberapa topik tertentu, contohnya seperti kerja divisi ataupun proyek. Nah, diskusi ini itu disebut dengan channel. Selanjutnya, Slack sendiri itu merupakan singkatan dari Searchable Log of All Conversation and Knowledge, yang artinya semua percakapan ataupun informasi yang telah kita bagikan sebelumnya itu dapat kita cari dengan mudah. Sehingga kalau misalnya ada beberapa informasi penting yang kita lupa, itu dapat kita cari lewat Slack. Kemudian aplikasi Slack itu kita dapat hubungkan dengan aplikasi lain seperti tadi yang dikatakan bahwa Google Drive, Zoom, ataupun Trello. Jadi kita dapat mengumpulkan seluruh alat kerja dalam satu tempat. Nah, kemudian aplikasi Slack ini itu pertama kali dibuat oleh tim pengembang game yang bernama Tinispec, yang mana ketika game yang mereka buat itu gagal, di situ mereka menyadari bahwa aplikasi chatting yang mereka buat untuk tim mereka sendiri itu sangatlah berguna, sehingga mereka kembangkan menjadi Slack dan dirilis pada tahun 2013. Kemudian aplikasi Slack ini itu banyak digunakan oleh banyak perusahaan karena praktis dan juga mempermudah dalam bekerja tim. Selanjutnya pada tahun 2021, aplikasi Slack ini itu dibeli oleh salah satu perusahaan besar yang bernama Salesforce, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ismar Hermansyah dengan NIM F521230052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan fitur-fitur utama dari aplikasi Slack, serta perusahaan-perusahaan yang memakai dan menggunakan aplikasi Slack. Nah, untuk fungsinya sendiri, seperti yang dijelaskan sebelumnya, aplikasi Slack adalah aplikasi komunikasi yang dirancang untuk mempermudah kerja tim, yang dimana fungsinya adalah sebagai pusat kolaborasi di mana seluruh anggota tim bisa berdiskusi, berbagi file, mengatur pekerjaan, hingga melakukan panggilan suara atau video, semuanya dalam satu platform. Dan dengan Slack ini, alur komunikasi satu sama lain menjadi lebih terorganisir, cepat, dan juga efisien. Nah, adapun fitur-fitur utama Slack, itu yang pertama adalah channel atau saluran komunikasi yang terorganisir. Nah, dalam aplikasi Slack ini memungkinkan kita membuat channel berdasarkan topik atau tim. Misalnya, channel marketing untuk strategi pemasaran atau channel tim developer untuk tim pengembangan aplikasi. Nah, channel-channel ini bisa kita setting menjadi publik ataupun privat. Nah, tujuannya agar obrolan tidak campur aduk dan kita bisa fokus pada topik yang relevan untuk kita bahas bersama-sama dengan tim satu sama lain. Nah, yang kedua itu ada direct message atau pesan langsung. Nah, selain mengobrol di channel, nah kita juga bisa kirim pesan pribadi ke rekan kerja kita. Nah, bisa berupa teks, file, bahkan panggilan suara atau video. Nah, ini cocok untuk berdiskusi cepat atau melakukan pembahasan pribadi.
Yang ketiga ada integrasi aplikasi lain. Nah, aplikasi Slack ini bisa terhubung dengan aplikasi-aplikasi populer seperti Google Drive, Zoom, Trello, dan lainnya. Jadi, kita bisa kirim file mulai dari jadwal rapat atau update tugas langsung dari Slack tanpa pindah-pindah aplikasi. Yang keempat ada pencarian cepat. Nah, kita pasti pernah lupa di mana kita meletakkan file atau pesan-pesan penting. Nah, di Slack ini kita cukup mengetikkan kata kunci dan semua data yang relevan dari kata kunci yang kita ketik itu akan langsung muncul. Nah, fitur ini sangat menghemat waktu dalam mencari informasi lama. Jadi, kita nggak perlu scroll-scroll lagi untuk mencari file atau pesan-pesan penting. Terus yang kelima ada Slackbot atau asisten otomatis. Nah, di Slack ini mempunyai asisten virtual yang bernama Slackbot. Nah, Slackbot ini kita bisa atur sehingga Slackbot bisa menjawab dengan otomatis seperti mengingatkan jadwal atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan. Nah, Slackbot ini sangat membantu untuk pekerjaan. Terus yang keenam ada file sharing atau berbagi dokumen. Nah, berbagi dokumen di Slack ini sangat mudah. Jadi kita bisa mengunggah file Word, PDF, gambar, atau video langsung ke chat. Jadi semua orang di channel bisa lihat dan unduh tanpa perlu harus login email terlebih dahulu dan langsung diunduh. Terus ada thread atau percakapan berantai. Nah, di thread ini saat ada topik penting yang harus dibahas di channel, nah kita dapat membalasnya dalam bentuk thread. Nah, thread ini membuat obrolan utama kita dalam channel itu tetap rapi karena diskusi yang panjang disimpan dalam satu percabangan atau disimpan dalam file atau obrolan thread. Terus yang kedelapan ada custom emoji dan juga reaksi. Nah, aplikasi Slack ini juga mendukung komunikasi yang lebih santai. Nah, kita bisa pakai emoji, bahkan kita bisa membuat emoji sendiri atau memberi reaksi cepat tanpa harus mengetik balasan panjang. Terus ada fitur yang ke-9 yaitu panggilan suara dan video. Nah, aplikasi Slack ini bukan cuma teks. Nah, aplikasi Slack ini kita juga bisa langsung melakukan panggilan suara atau video dari aplikasinya. Baik itu satu-satu maupun dengan sesama tim. Nah, panggilan suara dan video ini praktis untuk diskusi yang butuh penjelasan langsung. Jadi, walaupun jarak jauh, kita bisa lakukan panggilan suara ataupun video tanpa perlu melakukan diskusi di teks lagi. Nah, ada fitur yang ke-10 yaitu berbagi layar atau screen sharing. Nah, mungkin pada saat panggilan video kita bisa berbagi tampilan layar kita untuk presentasi atau bantuan teknis. Di screen sharing ini kita bisa berbagi tampilan layar, bukan cuma hanya tampilan presentasi, tetapi juga mungkin tampilan layar laptop kita untuk menampilkan sesuatu seperti aplikasi atau dokumen-dokumen yang lain yang perlu harus di screen sharing. Nah, di screen sharing ini bahkan kita bisa beri kontrol ke rekan lain untuk berinteraksi langsung dengan layar kita. Jadi screen sharing ini rekan lain bisa berinteraksi langsung atau menggunakannya. Terus fitur yang terakhir ada multi-platform atau bisa diakses di mana saja. Nah, aplikasi Slack ini bisa diakses lewat desktop, aplikasi mobile maupun browser. Nah, semua pesan-pesan itu tersinkronasi secara otomatis. Jadi, kita bisa pindah-pindah perangkat tanpa kehilangan obrolan maupun dari desktop, aplikasi mobile, dan browser itu pesan kita tidak akan terhapus, guys. Karena pesannya langsung tersinkronasi otomatis atau langsung sudah tersimpan otomatis. Nah, selanjutnya aplikasi Slack ini sudah digunakan oleh ribuan perusahaan dan organisasi di seluruh dunia dari berbagai skala dan juga bidang industri.
mulai dari startup kecil yang baru berkembang hingga perusahaan besar dengan ribuan karyawan. Nah, ada pun perusahaan-perusahaan yang menggunakan aplikasi Slack sebagai aplikasi manajemen kolaborasi mereka. Yang pertama ada IBM atau International Business Machine yang merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Mereka menggunakan Slack untuk mempermudah komunikasi antar tim yang tersebar di berbagai negara. Nah, dengan banyaknya proyek dan juga departemen, aplikasi Slack membantu mereka mengatur diskusi dan kolaborasi tanpa harus terjebak di tumpukan email yang sering membingungkan. Kemudian ada Airbnb yang merupakan platform penyewaan akomodasi yang populer. Nah, Airbnb ini menggunakan Slack untuk menghubungkan berbagai tim mulai dari customer service, pemasaran, hingga pengembangan produk. Nah, aplikasi Slack memungkinkan mereka untuk merespon masalah dengan cepat dan menjaga semua tim untuk tetap sinkron saat ada perubahan atau update penting. Selain itu, ada perusahaan hiburan besar seperti Netflix juga menggunakan Slack. Nah, Netflix memanfaatkan Slack untuk berkomunikasi antar tim kreatif dan juga tim teknis. Misalnya saat ada proyek produksi film atau series, aplikasi Slack membantu mereka untuk berkoordinasi secara real time sehingga proses produksi berjalan dengan lancar. Nah, tidak kalah penting juga ada Shopify yang merupakan platform e-commerce terkenal. Nah, Shopify memakai Slack agar tim pengembang dan juga tim manajemen proyek bisa saling berkomunikasi dan memantau perkembangan tugas secara mudah dan transparan. Nah, menariknya, bukan hanya perusahaan teknologi dan bisnis komersial terkenal saja, bahkan NASA Jet Propulsion Laboratory atau NASA itu menggunakan Slack juga. Nah, tim peneliti dan juga insinyur luar angkasa di sana memakai Slack untuk berkolaborasi mengerjakan proyek-proyek yang sangat kompleks seperti misi ke planet lain ataupun melakukan penelitian astrologi. Nah, selain perusahaan-perusahaan besar tadi, banyak juga organisasi non-profit, universitas, hingga komunitas kreatif lainnya yang menggunakan Slack untuk menjaga komunikasi tetap lancar dan juga terorganisir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dari Slack itu sendiri. Jadi yang pertama di sini kita bisa membuat akun, kita bisa login pakai email Google atau dengan email dari Apple. Nah, di sini saya mencoba login menggunakan akun saya, yaitu yang ini. Setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, di sini jika kita ingin membuat sebuah workspace, kita tekan yang create a workspace. Lalu tekan yang warna ungu ini akan mengarahkan kita untuk membuat workspace kita. Nah, di sini kita akan diberikan pilihan yaitu Start with Pro atau Get Start for Free. Di sini kita pilih yang Get Start for Free. Nah, ini adalah tampilan awal dari Slack itu sendiri. Di sini kita bisa menambah nama dari tim kita. Misal di sini saya menggunakan nama yaitu kelompok 1. Lalu kita klik next. Baru kita juga bisa mengatur nama kita sendiri. Misal di sini saya mengatur nama saya. Dan kita juga bisa mengganti foto profil kita. Kita bisa mengatur juga yang mana kita ingin ambil. Lalu kita klik save.
Setelah itu kita klik next. Nah, di sini kita akan diberikan pilihan untuk mengeksplorasi. Jadi kita pilih explore on my own. Oke, ini adalah tampilan pertama dari Slack. Nah, di sini ada sebuah channel yaitu atau workspace yaitu kelompok satu. Di dalam kelompok satu ini terdapat beberapa channel yaitu kelompok satu, sosial, dan kita juga bisa menambahkan channel. Lalu di sini juga ada direct message untuk kita langsung memberikan pesan kepada anggota-anggota yang ada di dalam workspace ini. Lalu ada apps yaitu Slackbot. Di sini kita bisa bertanya dengan AI yang disediakan dari Slackbot itu sendiri. Lalu di sini kita bisa menambahkan add apps. Di sini ada banyak macam sekali seperti misalnya ada Google Drive, Zoom, dan Trello. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari Slack itu sendiri dalam manajemen tugas. Jadi di sini saya sudah bersama kedua teman saya yaitu Dio Wansha dan juga John Scott. Nah, di dalam Slack ini terdapat sebuah channel teman-teman. Jadi di channel ini kita bisa menghubungi satu sama lain dan pesannya akan langsung diteruskan ke semua orang yang ada di dalam channel ini. Misalnya di sini saya mengetik Nah, pesan ini akan langsung tersampaikan dengan Dio Wansha dan juga John Scott. Dan mereka bisa membalas pesan saya ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pesan ini akan tersampaikan kepada semua member. Jadi channel ini berguna jika nantinya di dalam sebuah company bos atau dari manajemennya membuat sebuah pengumuman. Jadi pesan tersebut akan langsung tersampaikan kepada semua orang yang ada di dalam Slack ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke company handbook. Di sini teman-teman bisa menambahkan jadwal-jadwal atau link-link penting yang ada di dalam company ini. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan tim di dalamnya. Lalu ada juga yang namanya new hire welcome documents. Di sini kita bisa menambahkan dokumen-dokumen penting. Jika kita ingin menambahkan handbook baru, kita bisa klik tambah. Di sini kita bisa pilih ada canvas, list, workflow, folder, atau link. Di sini saya mencoba membuat list. Lalu saya create new list. Nah, di sini ada list. Misalnya, di sini saya ketik tugas yang harus diselesaikan. Nah, di sini kita bisa menambahkan itemnya. Misalnya, nah, nanti list ini akan bisa dilihat oleh semua orang yang ada di dalam dari Slack ini. Jadi di sini dapat langsung dilihat tugas-tugas yang harus diselesaikan. Nah, jika kita melihat penggunanya dalam sebuah company, tentu saja list ini sendiri, jika di dalam sebuah company, kita bisa memberitahu kepada semua orang yang ada di dalam Slack ini bahwa ada sebuah tugas yang harus mereka selesaikan. Jadi seperti itu. Jadi tidak bingung lagi apa yang harus diselesaikan pada hari ini. Nah, di sini juga di dalam list ini kita bisa menambahkan itemnya, kita bisa menambahkan field dan subtasknya. Jadi misalnya sistem informasi manajemen, kita menambah subtask lagi, misalnya
saya menambahkan bahwa John harus mengerjakan PPT. Lalu kita tambah lagi, Dio harus mengerjakan laporan. Nah, di sini kita bisa membagi subtes lagi untuk menspesifikasikan apa sih yang harus dilakukan oleh orang-orang yang tes-tes lain yang bisa mereka lakukan, seperti itu. Baik, sini kita kembali ke dalam channel. Nah, dalam channel ini kita bisa melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama kita bisa melakukan mengirim video dan juga mengirim audio. Lalu video yang sudah dikirim tadi bisa kita download seperti ini. Kita download. Nah, lalu kemudian audionya juga kita bisa download. Jadi ini memudahkan kita untuk mendengar kembali jika saja dibutuhkan penjelasan atau ada video penting yang harus disimpan di dalam folder tertentu, seperti itu. Nah, lanjut mungkin di sini kita akan mempraktekkan penggunaan dari fitur share screen. Sebentar. Di sini. Tunggu. Sebelum kita masuk ke situ, di sini kita bisa mengupload dokumen dari dalam laptop kita. Di sini misalkan saya mencoba mengupload sebuah file, yaitu file tugas. Di sini saya mengupload sebuah tugas yang ingin saya bagikan kepada anggota-anggota atau teman-teman saya yang anggota dari Slack ini. Saya send. Nah, nantinya file ini akan bisa dibaca oleh semua orang. Ini bisa memudahkan kita dalam berbagi sebuah file langsung kepada orang-orang tanpa harus kita lakukan chat pribadi. Nah, di sini selesai seperti itu, maka kita bisa melakukan yang namanya panggilan grup atau juga yang namanya share screen. Baik, di sini mungkin saya akan mensimulasikan cara penggunaan Slack jika kita di dalam sebuah organisasi mahasiswa. Di sini misalkan ketua himpunan dari organisasi tersebut ingin mengirim sebuah file kepada seluruh anggotanya. Di sini kita bisa tekan attach, lalu upload from computer, lalu misalnya kita pilih yang dokumen. Baru ini ada misalnya kita membuat yang namanya content planning untuk kita kirimkan ke anggota-anggota himpunan kita. Nah, setelah itu kita kirim. Nah, nantinya content planning ini bisa diakses oleh semua anggota-anggota yang ada di organisasi tersebut yang join ke dalam Slack ini. Nah, jika kita ingin melakukan rapat penting, kita tinggal menekan fitur Huddle yang telah disediakan oleh Slack ini, yaitu kita bisa melakukan sebuah panggilan video kepada semua anggota-anggota yang ada di dalam atau yang masuk di dalam workspace ini. Kita tekan Huddle ini, lalu tunggu sebentar untuk join. Nah, di sini kita bisa melakukan panggilan video dan juga rapat kepada anggota-anggota tim kita jika sekiranya kita mengadakan rapat di tengah malam. Jadi kita tidak perlu lagi pergi ke sebuah tempat. Jadi kita bisa berbicara langsung atau melakukan panggilan video di dalam Huddle ini. Seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topiknya tentang bagian
Baik, perkenalkan nama saya John Scott Yambung dengan NIM F521233035. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Slack. Nah, apa kelebihan dari aplikasi Slack ini? Yang pertama itu dia memudahkan komunikasi tim secara real time, yang dimana itu ketika menggunakan menggunakan Slack, kita bisa secara langsung berkomunikasi di Slack tersebut melalui meeting ataupun chatting. Nah, baru yang kedua itu terintegrasi dengan banyak aplikasi dia. Yang pertama itu seperti ada Google Drive, Zoom, Trello, hingga Salesforce. Dan yang ketiga itu pencarian datanya itu cepat dan efisien. Yang dimana ini memungkinkan kita untuk menemukan pesan, file atau link yang dibagikan macam sudah berbulan-bulan dengan mengetikkan nama file tersebut atau seperti mengetik kata kuncinya. Nah, dan kelebihan yang paling terakhir itu fleksibilitas untuk berbagai jenis tim. Seperti kita bisa membuat channel, yang dimana kita bisa buat channel untuk publik dan channel untuk yang privat, seperti yang khusus untuk diakses untuk beberapa orang saja. Nah, itu kelebihan dari Slack. Oke, untuk kekurangan dari Slack ini, yang pertama itu ada fitur-fitur yang dimana untuk menggunakan fitur lengkapnya kita harus membayar untuk menggunakannya. Nah, setelah itu ada di bagian notifikasinya, kan di Slack itu dia pasti akan banyak channel-channelnya. Nah, channel-channel itu pasti akan jika sering digunakan itu pasti notifikasinya akan terus mengganggu penggunanya, sehingga dia menjadi terdistraksi dan terganggu. Nah, dan yang ketiga itu dia kurang cocok untuk diskusi yang panjang atau yang kompleks, karena kan untuk membahas topik yang secara detail itu dikarenakan fitur-fitur dari Slack ini, yang dimana itu Slack itu lebih cocok untuk pembahasan yang singkat dan cepat, karena untuk Slack itu dia bisa berantakan untuk kalau jika secara panjang dan kompleks jika itu dibicarakan menggunakan fitur chatting-chattingnya begitu, karena itu bisa saja chattingnya tenggelam. Dan untuk kekurangan yang terakhirnya itu dia tergantung pada koneksi jaringan internet, dikarenakan dia ini aplikasi yang berbasis cloud, yang dimana kita tidak bisa menggunakan itu secara offline. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan sekian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diewansyah dengan NIM F521235050. Di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan serta saran dalam penggunaan aplikasi Slack, tentang penggunaan fitur dan segala macam itu yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, ya, mulai dari kelebihan dan kekurangan, penggunaan simulasinya, penggunaan fitur-fiturnya seperti apa sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah kesimpulan, ya, kesimpulan apakah aplikasi ini layak digunakan oleh mahasiswa atau organisasi tertentu. Terus apa saran kalian untuk pengguna baru? Menurut saya, ya, apakah aplikasi ini layak digunakan oleh mahasiswa atau organisasi tertentu? Kita coba fokus ke mahasiswa terlebih dahulu. Apakah aplikasi ini layak digunakan oleh mahasiswa? Menurut saya sendiri itu tidak layak, ya. Kenapa? Ada dua alasan, ya. Menurut saya alasan utama. Yang pertama, tentu saja aplikasi ini
berbayar jika ingin memaksimalkan fitur-fitur yang ada. Terus yang kedua itu menurut saya ini sangat asing di mata-mata mahasiswa, khususnya anak-anak muda. Biasanya yang dipakai anak-anak muda itu dalam aplikasi kolaborasi seperti ini itu biasanya Discord, ya. Discord yang sudah terkenal. Terus ada juga untuk anak-anak IT, mahasiswa IT itu pakai GitHub. Nah, kalau menurut saya sendiri berpendapat seperti itu. Bisa juga dengan teman-teman sekalian. Terus untuk aplikasi ini apakah layak digunakan oleh organisasi tertentu? Kalau untuk itu, menurut saya sendiri itu layak. Ya, kenapa? Karena misalnya, ya kita pakai organisasi tertentu ini dalam skala perusahaan. Perusahaan itu punya uang lah untuk memaksimalkan fitur yang ada. Jadi mereka bisa berbayar terhadap penggunaan fitur-fitur Slack yang pro ini, yang hanya disediakan oleh pro versionnya. Terus juga untuk kantoran ini sangat cocok sekali ya, mulai dari bisa kayak dijelaskan oleh teman saya tadi, ada fitur listing sampai subtasknya, sampai spesifik sekali dijelaskan itu bisa. Tugas apa yang harus diselesaikan, misalnya bos ingin mengirimkan sebuah pesan di channel ini, ya tinggal buat saja listnya. Terus apa hal yang harus diselesaikan oleh karyawan, misalnya seorang manajer gitu, apa saja yang harus disampaikan, apa saja yang harus diselesaikan oleh tugas oleh karyawannya gitu. Ya menurut saya seperti itu. Apakah ini layak digunakan oleh organisasi tertentu? Ya layak, tapi kalau untuk mahasiswa tadi itu kurang. Ya. Terus di sini apa saran kalian saranku untuk pengguna baru jika kamu ingin coba-coba, itu tergantung dengan kalian sendiri sih sebenarnya. Kalian nyaman dengan seperti ini, tampilan seperti ini, mulai dari UI UX-nya, terus komunitasnya juga ada, terus cara penggunaannya juga sebenarnya ada di sini banyak sebenarnya. Tapi saran saya khususnya kalau kalian misalnya itu masih muda-muda, terus masih seorang mahasiswa juga, menurut saya lebih baik menggunakan aplikasi kolaboratif yang lain seperti GitHub ataupun Discord, ya, atau mungkin Trello juga seperti itu. Karena menurut saya pengguna-pengguna baru biasanya kan ingin coba-coba aplikasi kolaboratif yang gratis-gratis lah. Ini kurang pas lah, karena untuk penggunaan fiturnya ini kalian harus berbayar untuk memaksimalkan penggunaan fitur yang ada. Mungkin seperti itu saja terkait penjelasan dalam penggunaan aplikasi terkait penjelasan, kesimpulan dan saran untuk aplikasi Slack. Jadi oke. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak.